Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Himki. Perkenalkan, nama saya Milawati. Perkenalkan, nama saya Imran Susilo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menginstal Linux Ubuntu di VirtualBox. Pertama-tama kita buka aplikasi VirtualBox-nya dulu. Selanjutnya di sini kita akan membuat virtual machine baru dengan cara klik new. Terus di sini kita beri nama virtual machine-nya. Kita beri nama Linux Ubuntu saja ya teman-teman. Nah, ini adalah folder penyimpanan VirtualBox-nya. Selanjutnya kita atur tipenya, kita ambil tipe Linux, terus versi Ubuntu 64 bit. Terus kita klik next. Sekarang kita atur bus memorinya. Kita atur di sini sesuai kebutuhan saja ya teman-teman. Selanjutnya prosesornya kita ambil 4 CPU saja, terus kita klik next. Selanjutnya kita atur lagi di size nya, kita ambil 10 GB saja, 10,04 GB, terus next. Nah, ini adalah nama virtual machine-nya, folder serta tipenya, versi dan yang lainnya. Terus kita finish. Nah, sekarang kita sudah membuat virtual machine barunya teman-teman, tapi belum ada iOS Linux-nya ya. Kita masuk di storage nih, terus klik optical drive, host this file, terus kita klik filenya, terus open. Nah, di sini kita sudah memasukkan file Ubuntu-nya ya teman-teman. Selanjutnya kita klik start saja, kita tunggu prosesnya. Nah, selanjutnya kita klik view, terus cari virtual screen, kita pilih scale to 150, terus kita tunggu prosesnya. Terus kita tunggu prosesnya.
di sini kita bisa pilih bahasanya, kita pilih bahasa Inggris saja, terus next lagi, kita next lagi, next. Terus next saja. How do you want to install ini? Kita next saja ya teman-teman. Nah, di sini kita akan membuat akun ya. Kita beri nama Ubuntu saja ya teman-teman. Terus kita buat passwordnya. Nah, di sini kita sudah membuat akunnya ya teman-teman. Kita next saja, next. Nah, di sini kita bisa memasukkan lokasi kita ya, teman-teman. Kita next. Terus kita klik install. Kita tunggu proses penginstalannya ya. Selanjutnya kita klik restart now. Kita enter saja ya teman-teman. Terus kita bisa login dengan akun yang sudah kita buat tadi ya teman-teman. Kita masukkan passwordnya.
terus kita enter. Nah, di sini kita sudah berhasil menginstal Linux Ubuntu versi 24.04. Kita next saja. Next. Nah, ini adalah tampilan desktopnya teman-teman. Ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan menjelaskan tentang perbandingan antara Windows dan Android. Nah, untuk bisa membedakan fitur-fitur penting Windows dan Android, yang pertama fitur sistem operasi. Nah, untuk Windows pada dasarnya adalah sistem operasi desktop yang dirancang untuk komputer pribadi dan laptop. Sedangkan sistem operasi seluler atau Android terutama dibuat untuk ponsel cerdas dan tablet. Gadget lain seperti smart TV, smartwatch, dan laptop tertentu juga untuk memanfaatkannya. Dan untuk fitur antarmuka pengguna, Windows menawarkan antarmuka penggunaan grafis atau GUI berbasis desktop dengan taskbar, menu mulai dan aplikasi berjendela. Sedangkan Android memiliki antarmuka pengguna berbasis sentuhan dengan layar beranda, laci aplikasi dan panel notifikasi yang semuanya dapat disesuaikan, perintah suara dan gerakan didukung. Dan untuk fitur ketersediaan aplikasi, Windows memiliki banyak koleksi aplikasi perangkat lunak yang tersedia, termasuk alat produktivitas, perangkat lunak, multimedia, permainan, dan banyak lagi. Nah, banyak aplikasi yang dirancang khusus untuk platform Windows. Dan untuk Android sendiri, seperti Google Play Store menawarkan berbagai macam aplikasi Android. Ini menyediakan berbagai macam program, termasuk jaringan media sosial, permainan, dan alat produktivitas. Hanya Android yang dapat menjalankan beberapa aplikasi. Dan untuk fitur kompatibilitas perangkat, komputer desktop, laptop, tablet, dan beberapa perangkat seluler hanyalah beberapa dari platform perangkat keras yang kompatibel dengan Windows. Dan untuk Android dimaksudkan untuk digunakan di berbagai ponsel, termasuk ponsel tablet, televisi cerdas, jam tangan pintar, dan beberapa stasiun kerja. Hal ini pada dasarnya berpusat pada asosiasi serbaguna dan berbasis kontak. Saya akan menjelaskan 5 masalah umum pada Windows dan Android beserta solusinya. Pertama, saya akan menjelaskan 5 masalah umum pada Windows. Pertama, kinerja lambat. Penyebabnya banyak aplikasi yang berjalan di latar belakang, ruang penyimpanan penuh, dan malware atau virus. Solusinya, tutup aplikasi yang tidak digunakan, hapus file yang tidak perlu, dan bersihkan sampah sistem. Dan jalankan antivirus dan anti malware. Masalah kedua, layar biru. Penyebabnya masalah driver, kesalahan perangkat keras, dan software yang tidak kompatibel. Solusinya, restart komputer, update driver, dan jalankan sistem restore. Masalah ketiga, koneksi internet bermasalah. Penyebabnya masalah pada router dan modem, masalah pada kabel jaringan, dan gangguan dari ISP. Solusinya, restart komputer dan modem, periksa kabel jaringan, dan hubungi ISP. Masalah keempat,
suara tidak berfungsi. Penyebabnya driver suara yang rusak atau ketinggalan zaman, pengaturan suara yang salah, dan masalah hardware. Solusinya, update driver suara, periksa pengaturan suara di Windows, dan coba colokan headphone ke port lain. Masalah kelima, printer tidak bekerja. Penyebabnya, kabel printer tidak terhubung dengan benar, driver printer yang rusak atau ketinggalan zaman, dan pengaturan printer yang salah. Solusinya, periksa kabel printer, update driver printer, tambahkan printer di Windows, dan periksa status printer. Kemudian saya akan menjelaskan 5 masalah umum pada Android. Pertama, performa lambat. Penyebabnya banyak aplikasi yang berjalan di latar belakang, ruang penyimpanan penuh, dan cache dan data aplikasi yang menumpuk. Solusinya, tutup aplikasi yang tidak digunakan, bersihkan ruang penyimpanan dengan menghapus file yang tidak perlu, dan hapus cache dan data aplikasi. Masalah kedua, baterai cepat habis. Penyebabnya layar yang terlalu terang, banyak aplikasi yang berjalan di latar belakang, dan penggunaan GPS yang berlebihan. Solusinya, kurangi kecerahan layar, batasi aplikasi yang berjalan di latar belakang, dan matikan GPS ketika tidak digunakan. Masalah ketiga, aplikasi sering crash. Penyebabnya, cache dan data aplikasi yang bermasalah, aplikasi yang tidak kompatibel dengan perangkat, dan bug pada aplikasi, dan sistem operasi yang sudah usang. Solusinya, hapus cache dan data aplikasi, update aplikasi ke versi terbaru, restart perangkat, dan uninstall aplikasi dan install ulang dari Google Play Store. Masalah keempat, koneksi Wi-Fi bermasalah. Penyebabnya sinyal Wi-Fi yang lemah, masalah pada router, dan pengaturan Wi-Fi yang salah. Solusinya, pindahkan perangkat ke tempat yang lebih dekat dengan router, restart router, lupakan jaringan Wi-Fi dan sambungkan kembali, dan reset router ke pengaturan pabrik. Masalah kelima, layar sentuh tidak responsif. Penyebabnya layar yang kotor atau basah. 2. Adanya goresan atau kerusakan pada layar. 3. Perangkat lunak yang bermasalah. Solusinya, bersihkan layar dengan kain mikrofiber yang lembut, gunakan screen protector, restart perangkat, update sistem operasi ke versi terbaru. Inilah 5 masalah yang sering terjadi pada Windows dan Android.